Aturannya tambah 10.000 untuk harga jual daging kan masih ada daging ati kepala. Kalau ati kepala kan harganya beda, lebih murah Pak. Iya. Naik lagi. Ya mudah-mudahan. Nah, kalau misalnya nanti naik lagi, nanti coba nanti atau Pak ya. Kita sama ya ini ya Pak. Sama itu Pak. Sehat sekali Pak. Panjang umur berkah semuanya. Amin. Amin sebentar Pak. Namanya siapa? Pak Asep. Dengan nanti lebaran itu harga daging ayam itu dari harga PP. Jadi kalau 31.600 berarti harga rendahnya itu 41.600. Jadi kita targetnya 42.000. Kalian daging dulu ya. Oh, iya. Punten. Ya. Sehat. Ya Pak, cekkan harga keamanan tadi. Yang depan ya? Gimana? Depan belakang sama. Yang kirinya. Yang dari kita yang belakang 4 ya. Ini potong 1 ekor. Potong sendiri. Itu paha depan itu harganya 130. Tolong untuk harga ini sudah ada 14. Tapi nggak ada kembalian, Pak Wali. Biasanya begitu. Ada 2.500. Oke, berarti 12.5 ya. Terus Bapak jual beras 400. 31.400. Oke, berarti 15.700 ya per liternya ya. Harga minyak goreng berapa Pak? Minyak kita? Minyak kita ini kebetulan 2 kilo Pak. 2 kilo. 2 liter. Kenapa? 14.9. Haji. Alhamdulillah. Tapi ada 15. Ya, paling ada itu 14 harga 30. Bapak masih untung atau rugi? Bagus ya. Tapi masih untung ya? Masih dapat ya? Minim ya? Nah, ini saya ini kami datang ke sini memang pengen itu 30.000. Nah, saya minta saya tetap nanti akan cek di Pasir Koja ya. Tapi untuk ke masyarakatnya ini untuk gula konsumsi itu harusnya dijualnya hanya 17.500. Tahapan 17.5 dan 18. Ya, jadi Ibu harus ada juga yang jual 17.500. Dari tadi yang bisa kan curah bisa nih, pasti nih. Nah, sama yang tadi yang udah 17. Ya awalnya sih sebetulnya udah tradisi kayaknya menjelang bulan Ramadan terus menjelang hari besar semua bahan pokok tidak di ayam aja pasti mengalami kenaikan. Cuman kemarin itu agak sedikit kayaknya dari kalau di ayam pemakaiannya banyak kayak MPG gitu sama-sama pakai biasanya terus melejit. Nah anehnya waktu kemarin tahun baru nih yang lucunya waktu anak sekolah masih pakai MPG harganya terus melambung. Pas tahun barunya malah mengalami penurunan karena mungkin diganti kemarin itu pas tahun baru. Bu, pasokan aman tuh ya Bu? Kalau alhamdulillah sampai dengan hari ini masih aman sebenarnya. Bu, tadi kan sidak dari Polda sama Pemkot ya Bu ya, gimana Bu tanggapannya Bu? Kalau menurut Ibu sih tanggapannya bagus juga sih kalau dimisalkan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari-hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah H-7 kita sudah 42.000. Sarannya apa Bu buat pemerintah Bu dan buat Polda? Kalau untuk untuk masalah harga, kalau dimisalkan dari atas menekan dengan target harga yang harus dikeluarkan, dimisalkan harus menjual ayam di target dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya Sama, Bu? jadi kita diratakan sama, termasuk yang di pinggir-pinggir jalan, karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih beda. Kadang-kadang nyampe 5.000 kita beda. Jadi adanya peran pemerintah ya Bu ya? Ya, kalau dimisalkan hanya kita yang ditekan di pasar, belum lagi kita ngasih karcis, belum lagi kita kena ini apa? Biaya sewa ini gitu. Siap. Jadi kalau dimisalkan
kalau dari pemerintah ada target yang harus dikeluarkan dengan nominal harga yang sudah ditentukan, lebih baik semua disamakan, termasuk yang di pinggir jalan. Pun bilang kabut. Stabilisasi harga di pasar atas Cimahi. Sudah ada beberapa komoditi yang kami lakukan pemeriksaan, dari mulai beras, kemudian telur, daging ayam, daging sapi, termasuk bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang yang ternyata ada mengalami kenaikan. Yang pertama tadi penjualan untuk daging sapi, ya, daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap menjual seharga 130.000 sesuai dengan harga acuan penjualan pemerintah. Namun demikian kami nanti akan tetap melakukan penelusuran ke distribusi atau tempat pemotongan untuk memastikan harga tetap. Selalu lancar. Ini ikan laut. Ikan nggak masuk. Ikan laut ya. Ikan Aturannya tambah 10.000 untuk harga jual daging. Kan masih ada daman ati, kepala. Kalau ati kepala kan harganya beda, lebih murah Pak. Iya. Naik lagi. Ya mudah-mudahan. Kalau misalnya nanti naik lagi, nanti coba nanti atur dulu Pak. Ya. Ini Pak. Sama ya ini ya Pak. Sama itu Pak. Sehat sekali Pak. Panjang umur berkah semuanya. Amin. Habis itu Pak. Namanya siapa Pak? Pasep. Dengan nanti yang lebaran itu harga daging ayam itu dari harga BP. Jadi kalau 31.600 berarti harga rendahnya itu 41.600. Jadi kita targetnya 42.000. Yang daging dulu ya. Oh, ini punten. Ya. Sehat. Ya Pak, cekkan harga keamanan daging itu. Yang depan ya? Gimana? Depan belakang sama. Yang kiri ya. Yang dari yang belakang sempat ya. Ini potong satu ekor. Potong sendiri. Untuk paha depan itu harganya harus 130. Ini surat teguran tolong untuk harga ini sudah ada 14. Tapi nggak ada kembalian, Pak Wali. Biasanya begitu. Ada 500. Berarti 12.5 ya. Terus Bapak jual beras 400. 31.400. Oke, berarti 15.700 ya per liternya ya. Harga minyak goreng berapa Pak? Minyak kita? Minyak kita ini kebetulan 2 kilo Pak. 2 kilo. 2 liter. Kenapa? 14.9. Haji. Alhamdulillah. Tapi ada 15. Yang paling ada itu 14 harga 30. Bapak masih untung atau rugi? Bagus ya. Tapi masih untung ya? Kalau masih dapat ya? Minim ya? Nah, ini saya ini kami datang ke sini memang pengen itu 30.000. Nah, saya minta saya tetap nanti akan cek di Pasir Koja ya. Tapi untuk ke masyarakatnya ini untuk gula konsumsi itu harusnya dijualnya hanya 17.500. Tahapan 17.500 dan 14. Ya, jadi Ibu harus ada juga yang jual 17.500. Dari tadi yang bisa kan curah bisa nih pasti nih. Nah, sama yang tadi yang modal 17.